Yesus punya me time. Tuh kan Pak Pendeta boleh me time. Ya me time-nya bersama Tuhan. Me time-nya berdoa, merenungkan janji Tuhan buat kita, ingat siapa kita dalam Tuhan. Itu me time-nya kita. Puji Tuhan, bergabung lagi di Morning with the Word di YouTube channel saya, Mario Marcelo. Ayo pagi ini kita harus semangat, pagi ini kita harus bersuka cita, pagi ini kita harus tersenyum, bahkan mungkin kita harus jadi berkat dengan memberi senyum kepada banyak orang. Nah, hari-hari ini banyak orang mungkin sulit senyum, tapi saya percaya orang-orang yang pagi harinya memulai dengan firman Tuhan adalah orang-orang yang dapat kekuatan baru dan sanggup menjadi berkat bahkan dalam mimiknya, senyumannya bagi orang di sekitarnya. Karenanya sebelum melangkah hari ini saya ajak kita renungkan firman. Sebelumnya mari kita doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi yang indah, pagi berkat di mana kami beriman, kami percaya kasih setiamu baru dan ada buat kami. Sebentar kami mau dengar firman Tuhan pakai hamba-Mu. Urapi kami yang dengar Tuhan, agar setiap firman boleh menjadi kekuatan buat kami melangkah di hari ini. Dalam nama Yesus kami doa, haleluya. Amin, puji Tuhan, haleluya. Judul khotbahnya bising. Pagi ini kita mau bicara tentang bising. Dunia ini penuh kebisingan. Satu kali saya pulang dari mall sama teman-teman waktu zaman SMA, teman saya yang nyetir. Dan nyetir kan butuh konsentrasi. Tapi kan biasa kalau temen nyetir ya udah dia dianggap supir aja gitu kan. Sementara yang lain sibuk ngobrol, ketawa-ketawa. Saya nggak tahu hari itu memang jalanan macet. Ya kita nggak tahu lah pikiran dia apa yang ada di pikiran. Maksudnya teman yang nyetir ini. Sehingga di tengah perjalanan di tol agak macet, tiba-tiba dia teriak, "Diam!" Semua kaget dan diam. Dan dia bilang, "Lu tahu gak sih semuanya berisik, gue lagi nyetir, capek." Lalu semuanya mulai turunin volumenya. Karena itu mengganggu konsentrasi dia untuk mengendarai kendaraan. Kebisingan yang seringkali terjadi di sekitar kita hari ini, dunia sangat bising. Penuh dengan suara-suara teknologi, suara berita, suara dari sekitar yang toksik, yang menakutkan, yang melemahkan, yang bukan memberi kita, oh dicontoh nih orang harus seperti ini, tapi loh kok orang seperti ini, kok ada orang jahat. Terlalu bising dan kita perlu mengurangi kebisingan supaya kita bisa fokus melangkah di dalam hidup ini. Bagaimana mengurangi kebisingan? Yang pertama, menetapkan pikiran kita pada Tuhan. Tetapkan pikiran kita pada Tuhan. Yesaya 26 ayat 3 bilang begini, "Yang hatinya kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya." Di dunia yang bising ini kita seringkali berfokus pada hal-hal yang tidak penting. Akhirnya kita dengerin kebisingannya. Dan itu membuat kita cemas. Ada banyak berita tentang kecemasan. Ya cemas seringkali karena mendengarkan juga kebisingan-kebisingan yang tidak penting, untuk tidak bermanfaat untuk hidup kita, bahkan mengganggu perjalanan hidup kita. Alkitab mengingatkan bahwa kita perlu menjaga pikiran kita pada Tuhan. Yang kau jagai hatinya pada Tuhan. Kau beri damai sejahtera. Apakah kita terlalu banyak mendengarkan media sosial, menghabiskan waktu untuk dengar berita, dan berita isinya kabar buruk yang jadi kabar baik, semakin buruk semakin diberitakan, dan kabar buruk dan gosip semakin bising di media sosial, semakin bising di televisi. Dan jika kita sibuk mendengarkan kebisingan itu tidak bermanfaat buat kita, itu malah membuat perjalanan kita terganggu. Makanya kita perlu juga mengalihkan perhatian kita pada janji Tuhan, sehingga kita mendapatkan kedamaian yang sempurna dan lepas dari kebisingan. Lalu harus memilih apa yang kita dengar. Alkitab bilang Filipi 4 ayat 8, "Akhirnya saudara-saudara, segala sesuatu yang benar,
yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Ya pikirkan berarti masuk yang masuk. Biasanya yang dipikirkan. Pilih yang masuk, yang manis, yang sedap didengar. Jangan yang bikin khawatir, yang bikin cemas, yang bikin takut. Yang tidak membangun, yang membuat jadi pesimis. Ekonomi sulit, bahan bakar BBM akan segera habis. Tuhan terlalu pintar untuk menyiapkan seberapa banyak bahan bakar yang diperlukan selama manusia hidup di bumi. Jangan dengar kabar-kabar yang bikin takut, bikin cemas. Pilihlah suara-suara yang bawa damai, bawa sukacita, bawa harapan. Pagi-pagi jangan langsung cari berita, buka TikTok, lalu kabarnya tentang politik, kabarnya tentang keributan di politik, kabarnya tentang seseorang yang jatuh, seseorang yang jahat. Pagi hari buka link YouTube Morning with the Word. Amin. Dengar firman yang menyegarkan. Daripada kita dengar kebisingan yang membawa ketidakpastian dan kecemasan, ya pilihlah dengar firman, pilihlah dengar kabar baik. Lalu kita perlu juga ambil waktu untuk tenang. Nah ini penting karena Yesus juga mengajar di Matius 14 ayat 23. Setelah itu ia menyuruh murid-muridnya naik ke perahu dan pergi mendahuluinya ke seberang. Pergi duluan deh kata Tuhan. Sementara itu ia sendiri pergi ke pegunungan untuk berdoa. Ketika malam tiba, ia sendirian di situ. Yesus punya me time. Tuh kan Pak Pendeta boleh me time. Ya me time-nya bersama Tuhan. Me time-nya berdoa, merenungkan janji Tuhan buat kita, ingat siapa kita dalam Tuhan. Itu me time-nya kita. Ya bukan, ya bolehlah ke salon. Bolehlah juga mungkin nonton film bolehlah, tapi maksud saya me time lah bersama Tuhan lebih banyak. Renungkan sendiri, ambil waktu renungkan, oh Tuhan mati buat saya berharga di mata Tuhan. Sehingga setiap kali kita ambil waktu me time bersama Tuhan, saya percaya itu membuat kita tidak seperti teman saya jadi kehilangan konsentrasi. Justru kita tambah konsentrasi untuk menghadapi, menjalani kehidupan yang Tuhan percayakan tiap harinya di hidup kita. Jadi yang pertama perlu bawa komitmen untuk menetapkan pikiran kita pada Tuhan supaya kebisingannya semakin turun. Memilih suara yang kita dengar, jangan suara yang bising, yang takut, yang cemas, yang bikin khawatir. Pilih suara yang membangun, yang menguatkan, yang bawa damai. Lalu ambil waktu untuk tenang. Kita dapat temukan kedamaian ketika kita me time bersama Tuhan. Ingat di dalam dunia yang bising ini, kedamaian kita tidak tergantung pada situasi sekitar kita, tapi bergantung pada hubungan kita dengan Tuhan. Amin. Saya percaya Tuhan mau buat engkau bisa lebih konsentrasi di pekerjaan, lebih konsentrasi jadi berkat buat keluarga, jadi berkat di pelayananmu, jadi berkat di mana engkau melangkah berada dengan cara kurangi kebisingan dunia dan isi telingamu dengan janji Tuhan. Mari pagi hari ini ambil waktu renungkan firman. Saya percaya Tuhan dorong kita untuk kita terima damainya, ketenangannya. Ini maunya Tuhan. Tuhan mau kita dapat damai, dapat tenang, dan kita bisa konsentrasi melangkah. Mari kita tutup dalam doa, mari kita doa. Terima kasih Tuhan buat berkat firman-Mu di pagi hari ini, buat kasih setia-Mu di pagi hari ini. Kami percaya firman Tuhan bukan kebetulan kami dengar di pagi ini. Kami yang dengar firman, kami sedang dituntun Tuhan supaya kami dapat damai sejahtera dari Tuhan, dapat sukacita dari Tuhan, dapat berkat dari Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, maka urapi Tuhan Yesus setiap yang mendengar, urapi setiap kami juga yang menyaksikan Morning with the Word. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah hati Tuhan hibur. Bahkan kami percaya di pagi hari ini ada mujizat Tuhan sediakan buat kami. Dalam nama Yesus kami doa, haleluya. Amin, puji Tuhan. Saya percaya kita sudah doa, kita sudah dengar firman, dan saya percaya kita sudah diberkati. Semua yang diberkati dengan bahasan atau topik atau tema Morning with the Word di pagi hari ini, bagikan juga kepada teman, sahabat, keluargamu. Oh ya, jangan lupa sematkan
tulis komentar. Engkau yang sering mendengar Morning with the Word dari mana, dari kota mana, siapa namamu. Kalau mau titip doa, boleh titip doa. Supaya saya boleh lebih mengenal lagi. Terus maju dalam Tuhan, Tuhan berkati setiap kita. See you!